Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar Sobat Gistek dimanapun Anda berada? Semoga kesehatan dan lindungan Tuhan selalu menyertai Anda dan keluarga di rumah. Sebelum menonton tutorial pada kesempatan kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng. Selamat menonton. Oke, untuk memulai pembuatan peta, baik itu layout, memasukkan SHP ke dalam ArcGIS, pertama-tama kita buka dulu ArcGIS yang kita miliki masing-masing. Kita buka, lalu kita mulai memasukkan SHP yang kita miliki dengan cara klik kanan layer di table of contents, atau kita bisa menggunakan Art Catalog. Kali ini saya akan menggunakan Add Data, lalu saya koneksikan dengan file SHP yang saya miliki. Ada di data D, lalu ada itu SHP. Oke. Nah, di sini ada beberapa SHP yang saya miliki ya. Misal saya akan membuat SHP atau peta kabupaten di mana ya? Provinsi Bali. Saya buat di kabupaten saya sendiri ya, Karangasem. Administrasi kota, administrasi kecamatan. Oke, kita add data saja. Nah, ini petanya akan seperti ini. Lalu kita masukkan lagi datanya yang akan kita, misal data jalan, SHP jalan, lalu SHP sungai, oke. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita kategorikan kecamatan-kecamatan ini menjadi beberapa warna berdasarkan kecamatannya. Kita bisa klik kanan SHP-nya, lalu Properties, kita pilih kategori ini, lalu kita ganti NAMOBJ. Kita centang dulu, hilangkan centangnya, add value, maka dia akan otomatis langsung menjadi berdasarkan kecamatannya. Ini karena kecamatan Dawan bukan kecamatan Karangasem, kita remove saja. Ada 8, lalu kita klik OK, maka dia akan otomatis berdasarkan warna ya. Warna ini mewakili satu kecamatan. Lalu, nah, karena batas kecamatan itu memiliki simbolnya sendiri, kita bisa ganti juga batas kecamatannya dengan cara ini. Kita remove dulu, lalu other value ini kita klik 2 kali, kita edit simbol, lalu outline, kita masukkan yang simbol batas kabupaten itu dia 2 titik yang pendek dan 1 yang panjang. Oke. Lalu kita add value, maka otomatis semuanya akan memiliki outline yang sama. Oke. Nah, sudah. Ada perbedaan kan? Lalu kita tampakkan SHP jalan dulu.
Nah, ini jalannya terlalu jelimet ya. Kita bisa pilih jalan-jalan yang kiranya itu jalan yang penting. Untuk pemilihannya kita bisa lihat open attribute table dulu untuk melihat filenya itu ada di mana. Untuk kelas jalan itu ada di file remake. Terus kita buka propertiesnya, kategoris, kita cari remake. Jangan lupa dihilangkan centangnya, lalu kita tinggal pilih jalan mana yang akan kita masukkan ke dalam peta. Oke, saya remove ini jalan setapak, lalu jalan lokal juga saya remove, jalan lainnya saya remove. Kita hanya gunakan jalan arteri, kolektor, dan tol 2 jalur. Ini simbolnya kita bisa ganti dengan cara mengklik 2 kali garis jalan. Jalan arteri misal saya jadikan dia warna merah ini, lalu jalan kolektor nantinya berwarna hitam. Untuk jalan tol 2 arah saya gunakan ini, expressway. Oke. Nah, ini jalannya ya, tapi terlihat sepi sekali. Oke, saya masukkan saja dulu, kita ganti dulu SHP-nya. Ini kita remove all dulu, kita add value lagi. Jalan setapak kita hilangkan, jalan lokal saya hilangkan, ya kita gunakan 4 saja. Arteri kita jadikan hitam, kolektor ini jadikan merah saja. Lalu jalan lainnya ini hitam saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita lihat sungainya dulu, open attribute. Sungainya ada di remake juga. Kita buka kategoris remake. Ini kita remove, ini juga kita remove. Kita jadikan river. Oke. Lalu kita centang. Jadinya akan seperti ini. Kenapa di sini kosong? Karena di sini itu gunung. Jadi gak ada akses jalan yang ke sana. Setelah itu kita beri nama, kita beri label dengan cara kita buka properties, klik label, lalu kita cari NaOJB, kita centang label feature in the layer, lalu bisa replace placement properties. Untuk satu polygon hanya satu label, kita bisa klik remove duplicate label. Oke. Nah, munculnya seperti ini. Satu polygon, satu wilayah memiliki satu nama dan tidak bertumpuk-tumpuk. Setelah itu, untuk layoutingnya kita bisa klik file, lalu klik print setup. Ada dua pilihan ya, landscape ataupun portrait. Coba saya gunakan A3 dengan portrait.
klik OK. Lalu untuk ke halaman layoutingnya, kita bisa lihat di sini ada layout view dan ini data view. Kita ganti menjadi layout view. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kalian bisa manfaatkan tool ruler yang ada di sini untuk mengeluarkannya. Kalian bisa klik view. Nah, di sini ada guides, ruler. Ini kita gunakan dua-duanya ya untuk memudahkan kita dalam layouting. Untuk kerapiannya itu kita bisa berikan bingkai luar dulu. Kita langsung saja misal 1, 2, 3, 4. Oke, 4 saja. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita tool guidance untuk memudahkan kita dalam layouting. Jadi ketika kita mau membuat line atau membuat kotak ya, itu bakal lebih rapi. Nah, untuk mempercepat kalian mau melihat full page-nya, kalian bisa klik kanan zoom full page. Nah, dia akan otomatis dengan sendirinya ke halaman utama menjadi satu halaman penuh. 3, 4. Nah, pinggir-pinggirnya saya guideline dulu, lalu saya ini di toolbar drawing. Kalau belum punya, kalian bisa klik kanan di bagian atas toolbar, lalu draw. Kalian centang, maka dia akan keluar seperti ini. Setelah itu saya rectangle-nya saya buka, saya buat sebagai bingkai ya. Nah, warnanya seperti ini. Kita bisa ganti warnanya menjadi no color atau warna putih juga boleh. Karena dia bingkai, otomatis pinggirannya itu dia lebih besar ya. Ini kita ganti warna hitam dulu. Kita jadikan 2. Untuk menghilangkan guideline ini kita bisa klik di ruler, clear all guides, lalu kita juga di sini clear all guides. Nah, dia akan otomatis hilang dengan sendirinya. Oke, halamannya udah terbingkai. Lalu saya juga mau membuat kotak judul ya. 4, 3. Di sini 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi penting sekali kalian untuk melihat keseimbangannya ya. Kita buat guide rectangle lagi buat untuk judulnya. Kita ganti warnanya, clear guideline. Nah, oke, dia akan seperti ini untuk buat judul dari peta ini. Lalu ini adalah kotak dari peta itu. Kita buatkan bingkai dulu untuk meletakkan koordinat. Caranya sama kayak tadi. Kita guideline dulu. Oh iya, untuk menghilangkan guideline, misalkan kalian punya guideline 1, kalian bisa clear guideline. Oke. Lalu kalian bisa rectangle sesuka kalian ya, besarnya sebagaimana. Dan saya gunakan segini.
saya paskan saja 3 gitu kan. Nah, saya ganti warnanya jadi putih, dan ini bingkainya jadi warna hitam. Oke. Small pack, clear alkyd. Nah, template-nya seperti ini. Lalu untuk template bawah, layouting bawah, kita bisa langsung saja satu dua tiga. Oke, kita bisa buat rectangle lagi. Jadi fungsinya guideline ini ketika kalian mau menurunkan, dia akan otomatis menyesuaikan dengan guideline yang kalian buat. Jadi hasilnya bisa lebih rapi dan enak untuk dilihat. Jadi fungsinya guideline ini untuk memudahkan kalian dalam pembuatan layouting peta. Oke, saya clear alkyd. Lalu saya mau memasukkan muka petanya. Saya buat guide lagi. Serapi mungkin ya. Jadi tergantung kalian mau membuat dengan versi jarak berapapun. Yang penting hasilnya bisa balance antara kanan kiri atas bawah. Lalu ini kita tarik ya. Warnanya bakal berwarna putih ini. Jadi solusinya kotak yang untuk ini kita jadikan no color. Nah, sudah. Kalian tarik menyesuaikan dengan kotak tadi. Nah, seperti ini jadinya. Peta kalian terlalu kecil ya. Kalian bisa klik di SHP-nya, zoom to layer, maka dia akan menyesuaikan sebesar kotaknya. Lalu clear alkyd. Nah, seperti ini. Lalu petanya kalian bisa keluarkan skalanya dengan cara mengklik muka petanya dulu. Ingat, ini kan ada 3 garis ya. Kalian harus sampai garis ini ke garis muka peta. Seperti ini, garis terdalam. Baru kalian bisa klik kanan, properties, ini langsung ada grid. Kalian new grid, gunakan gradical. Lalu ini ada degree, min, second. Kalian bisa sesuaikan saja berapa interval dari koordinat yang kalian gunakan. Misal kali ini saya akan menggunakan koordinat dengan interval 1 menit. Lalu di sini ada pilihan label only. Kalau label only ini kalian hanya di pinggirnya akan ada koordinatnya saja. Lalu ada tick untuk tanda plus sebagai pembantu koordinat. Lalu ada yang garis. Kali ini saya gunakan garis. Lalu stylenya saya ubah. Tinggal diklik saja 2 kali. Warnanya saya ganti warna biru. Udah. Oke. Kita next saja, kita apply. Nah, seperti ini. Oh
ini terlalu rapat ya. Kita ganti saja, kita naikkan intervalnya dengan cara di properties, lalu intervalnya 1 menit saya ganti jadi 10, 15 deh. 15. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terlalu sepi ya. Kita ganti lagi jadi 5. Jadi 10. Jadi 10. Oke, apply. Nah, sudah cukup. Segini saja. Lalu di sini kita lihat yang di kanan dan di kiri ini label koordinatnya masih horizontal. Supaya bagus dia di vertikalin saja, kita klik kanan dulu, kotaknya, terus properties, lalu label. Ditunggu. Nah, ini ada label orientasi. Untuk yang vertikal label kita centang yang kanan dan kiri. Oke, apply. Dia lihat yang di atas bawah dia horizontal, yang vertikal yang di kanan dan di kiri. Lihat, oke. Setelah itu kita masukkan judulnya. Untuk judul kita bisa klik teks, lalu kita bisa tulis Peta Administrasi Kabupaten Karangasem. Kita bisa ganti hurufnya, lalu ukurannya bisa disesuaikan, apakah dia bold atau tidak, bisa disesuaikan. Ini sudah. Mau dia di sini diberi gambar logo apa namanya? Logo kabupaten bisa dengan cara kita klik insert lalu masukkan insert picture. Setelah itu kita mulai masukkan legenda. Legendanya bisa kalian buka insert lalu legend. Nah, untuk legenda item yang bakal bisa dikeluarkan itu kalian bisa pilih mana saja, sungai kah, jalan kah, atau administrasi. Jika kalian tidak menggunakan semuanya, kalian bisa balikan dengan cara mengklik ini. Kalau mau semua dikeluarkan, kalian bisa klik ini juga yang di atasnya. Lalu kita next. Nah, karena kita pakainya legenda, jadi legend kita tambah A. Kita klik next, next saja, next saja, next saja. Nah, akan seperti ini hasilnya. Kita keluarkan dulu. Karena ini masih satu kesatuan, tidak bisa dipindah-pindahkan, maka bisa di convert to graphic dulu. Lalu ini udah menjadi gambar ya. Kita ungroup. Nah, dia akan bisa dipindahkan satu elemen. Ini saya hapus saja. Ini jalan hapus. Ini remake saya ganti jadi jalan. Lalu NAJB ini saya ganti jadi kecamatan. Oke. Setelah itu karena ini ada 8 ya, saya seimbangkan 4-4. Saya
seimbangkan 4 nah seperti ini. Karena dawan gak ada tadi ya, kita delete saja dawan. Ini kita naikkan. Nah, seperti ini. Ini remake-nya kita hilangkan saja. Sungai kita taruhnya setelah jalan. Jalan, kecamatan, lalu sungai. Nah, untuk ukurannya kalian bisa scroll aja, lalu supaya dia tidak bisa geser-geser, kalian grup lagi jadi satu grup, lalu kalian bisa kecilkan, lalu ditempel dan disesuaikan dengan kotak untuk legendanya seperti ini. Nah, bisa dilihat nanti dirapikan, bisa dirapikan. Lalu untuk orientasi kita note a row, karena kita di Indonesia, di sini hanya ada N sebagai orientasinya. Kita cari yang tidak ada angka atau hurufnya. Kita gunakan yang ini. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan saja posisinya. Lalu kita bisa masukkan teks untuk orientasi utara. Kita taruh di atasnya. Lalu untuk mengeluarkan skalanya, kalian bisa masukkan di insert, itu ada scale tag atau scale bar. Untuk scale text-nya saya lebih suka untuk memasukkannya manual dengan teks. Tapi ini dulu saya bulatkan saja dulu ya. Jadi 170.000 supaya bagus angkanya. Baru saya tulis skala. Kita properties skala 1:170.000. Kita enter. Oke. Kita bold saja. Kalau mau disejajarkan juga tidak masalah. Kita properties lagi. Kita delete. Oke. Nah, seperti ini. Lalu untuk scale bar kalian masukkan saja yang manapun kalian pilih sesuka hati. Yang penting ada scale barnya. Oke. Nah, seperti ini. Untuk mengeditnya kalian bisa convert to graphic dulu, lalu di ungroup, lalu miles ini kalian ganti jadi kilometer km, atau kalian mau pindah ke sini, mau dipindah di sini bisa saja, terserah kalian. Kalau sudah, kalian bisa dijadikan satu grup ya.
Jadi ini bisa kalian edit dengan sendiri di ungroup saja. Mau dipindah-pindah dimanapun, ini mau dibesar kecil gimana pun juga bisa. Seperti ini misal 6 saya taruh di sini, satunya di sini, 2. Nah, misal seperti ini. Bisa saja. Lalu nanti kalian cuma tinggal memasukkan instansi pembuat, tahun pembuat, dan lain-lain. Bisa kalian dengan insert ini. Tapi untuk elemen utama dari peta sudah masuk semua ya, dari judul, muka peta, sistem koordinat, lalu ada legenda, orientasi, skala terutama. Kalian juga bisa memasukkan picture. Misal saya mau masukkan BPBD atau memasukkan yang Demak, ini juga bisa. Brebes, UNES, atau yang lain-lain bisa. Tinggal dimasukkan saja, open, lalu disesuaikan. Kalau bisa itu dia JPEG yang backgroundnya warna putih ya, supaya nanti kalau dipasang di sini dia tidak berwarna hitam. Kebetulan ini PNG. Coba saya masukkan yang warna putih. Picture. Ini BPBD. Oh, sama PNG juga. Nah, ini Demak. Nah, dia akan putih. Kalian cuma tinggal pasang di sini, lalu disesuaikan saja posisinya di mana. Satu lagi ya, jika kalian ingin membuat simbol sungai sendiri, kalian bisa gunakan hand free ini. Kalian bisa gambar anak sungai, misal kita mau gambar simbol sungai, kita gambar, lalu kita hand free lagi, seperti ini. Lalu warnanya kita bisa ganti menjadi warna biru. Kita properties saja, klik kanan ya. Oke, nah ini jadi gambar sungai. Ataupun kalian mau misal mau membuat simbol jalan, kalian tinggal tarik garis saja, klik 2, atau kalian jika mau mudah, nah supaya garisnya lurus, kalian bisa memanfaatkan guideline ini. Lalu kita bisa klik properties, change symbol, kalian bisa pilih simbol apa yang kalian mau buat. Dan masih banyak lagi ya fitur-fitur dari ArcGIS ini. Masih ada geoprocessing. Di next video bakal saya ulas sedikit tentang clip. Ada edit untuk mengedit polygon, dan masih banyak lagi ya. Semoga channel YouTube ini dapat berkembang sehingga kita bisa belajar bersama-sama mengenai ArcGIS. Dan saya kira cukup untuk layouting pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah dalam tutorial layouting peta,
Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau komentar, dapat mengisi di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila kalian menyukai channel YouTube Geotek kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih telah menonton tayangan ini.